Oke guys, sebelum lanjut ke videonya gue mau ngasih rekomendasi produk nih. Nah ini ada STP AP75. Nah ini tuh adalah produk multi lubricant spray yang berfungsi sebagai penetratif serta berguna untuk melumasi dan melapisi peralatan logam agar tetap dalam keadaan prima. Nah ini kegunaannya ya nggak cuma di mobil tapi bisa juga di motor, sepeda ataupun di peralatan-peralatan rumah. Jadi wajib banget nih kalian punya ini untuk jaga-jaga di rumah karena ini berguna banget. Nah ini kalau kita ikutin di belakang ya, application-nya itu bisa di otomotif, industrial, home, atau other use-nya bisa di pancingan, sepeda, ataupun motorcycle. Nah ini kalau di pintu rumah kalian juga bunyi, nah ini bisa dipakai nih. Atau di gembok nih, di gembok juga bisa untuk melumasi. Nah kalau untuk Nah STP-AP75 ini juga memiliki kemampuan mengusir air, membersihkan. Nah, STP AP75 ini juga memiliki kemampuan mengusir air. Selain itu, kalau di mobil ya, ini bisa membersihkan delco, coil, kabel coil, busi, dan alat air, dan dapat membersihkan delco, coil, kabel coil, busi dari air dan kelembapan. Jadi ini berguna banget untuk melumasi dan mencegah karat. Nah, kalau untuk di peralatan-peralatan kayak mur atau baut, itu juga bisa memberikan atau dapat mempermudah melepas mur atau baut yang macet. Terus juga kalau kayak tadi di pintu atau di pintu mobil pun di apa ya namanya ya, di yang alatnya itu di hingsnya itu kalian bisa pakai ini untuk menghilangkan bunyi derit engsel pintunya. Nah atau juga seperti yang gue bilang tadi untuk melumasi gembok. Nah kayak apa sih cara pakainya? Apakah susah atau enggak? Nah ini gue kasih tahu caranya nih. Oke guys, jadi penggunaannya itu cukup mudah kan? Dan ini alatnya itu juga bisa kalian gunain secara terbalik karena ini valve-nya itu 360 derajat. Jadi nggak perlu khawatir kalau yang mesti ke kolong terus disemprot kayak gini nggak bisa. Nah ini bisa. STP ini emang produknya udah diperkirakan sedemikian mungkin. Jadi untuk penggunaan gimana pun kalian tetap bisa. Nah ini tuh berapa mili ya? Kita coba. Nah ini 250 mili. Jadi seperti yang gue bilang kalian wajib banget punya ini di rumah karena ini bakal berguna banget. Untuk kalian yang penasaran dengan produk STP lebih lanjut, kalian bisa kunjungi @stp Indonesia ataupun websitenya stpoil.co.id. Nah sekarang kita lanjut yuk ke videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini di samping gue udah ada Mas Wahid. Kita akan ngobrolin soal Honda Brio-nya nih. Ini kan udah mengalami beberapa ubahan juga, dan kali ini akan kita ulas nih apa aja sih ubahannya. Tapi sebelum kita masuk ke bahas ubahan-ubahannya ya, kita mau dari dulu nih cerita di balik Brio-nya ini tuh gimana sih awalnya. Nah Mas, ini Brio tahun berapa nih? Brio tahun 2017 manual 17 Satya. Yang E ya, Satya yang E. Iya, yang Satya. Oh, oke. Awalnya kenapa bisa milihnya Honda Brio nih? Pertama pasti karena nggak ada duitnya. Ya. Pasti cari mobil-mobil yang murah gitu kan. Tapi dari sekian banyak mobil murah, LCGC ya. LCGC kan gue kenapa milih LCGC dulu nih pertama nih. Karena pertama dia irit, Iya. kedua murah, ketiga juga pajaknya rendah, Ya. karena kan ada dapat subsidi dari pemerintah. ya. Nah, dari sekian banyak tuh kayak Signis, Ayla gitu kan, terus Honda Brio. Nah, kira gue dari sekian banyak itu gue milih Brio, gitu. Ya udah milihlah Brio Satya. Nah, tadi gue pikir tuh kan ada sama RS. Nah, perbedaannya dari ketiga itu nggak terlalu signifikan. Cuma bedanya kalau yang S kan standar banget. Itu Dia- velgnya kaleng juga kan? Yang pas Oke, gue beli tuh udah pelek alloy, Oh, cuman udah. head unit cuma satu di depan doang. Terus Terus nggak ada switch kontrolnya kalau nggak salah ya, Iya. gitu-gitu. Ya udahlah, akhirnya gue milih yang aja yang tengah-tengah. Karena kalau masuk ke RS waktu itu selisih harganya lumayan.
fiturnya juga sama-sama aja gitu. Ya udah akhirnya Mesin pun juga sama ya. mesin sama, cuma bedanya dia ada head unit, lampu udah apa ya yang proyektor, Ya. terus interior warna hitam udah gitu-gitu aja. Sama ada tambahan add-on gitulah di luar. Iya, retract kalau nggak salah ada retract juga gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya yang nantinya akan gue rombak juga nih mobil, Iya. kayaknya itu nggak akan terlalu fungsional. Nah, Dibanding gue ngambil RS, mendingan ngambil yang sisanya buat modif. Akhirnya gitu tadi simpelnya. berarti ini emang udah dari sebelum punya mobil ini tuh emang suka dengan modifikasi ya? Suka mas, suka. Nah, mobil ini turun bulan depan itu udah gue rombak tuh. Tadinya gue pakai ganti pelek dulu pertama. Ganti pelek pertama yang gue pakai pelek Mazda 2. Mazda 2 Bukan ya? yang Skyactiv ya. Oh iya, awal tahu. tuh Mazda 2 gue pakai itu. Lucu sih, Iya. tapi ada penyesuaian karena kan PCD-nya beda tuh. Kita PCD cepet dia berapa gitu gue lupa. Oh, dia bukan 4x100 juga ya? Kayak pokoknya ada penyesuaian. Gue pakai adaptor waktu itu. Oh. Cuman tipis. Kalau enggak goyang tuh. Ya. Nah, ring 16 gue pakai itu. Gue pakailah itu kan. Sempat pakai lu cukup lama, 6 bulanan kalau nggak salah gitu. Terus gue bosanan, ganti lagi. Ini gue mikirnya gue alirannya mau kemana nih tadinya. Nah kan lucu ya kan, mobil Brio pelek Mazda gitu kan, anjing lu mau kemana gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue nentuin konsep. Ya udah akhirnya kayaknya gue lebih suka ke racing look nih. Gitu, racing look kayaknya lucu ya. Mobilnya manis, simple. Yang gue pikir aja, jadi gue racing look tuh nggak yang Thailand look, nggak yang kemana. Ya pokoknya gue yang gue suka dan gue pengennya tuh mobilnya kelihatan racing look, cuman minimalis dan manis aja. Konsepnya pertama gitu. That's why makanya gue rubah tuh peleknya, gue gantinya ke RPF1. Oh iya. NK RPF1. Pakai ring 16. Kenapa? Indonesia itu jaglukannya besar-besar. Jadi terutama rumah gue jaglukannya cukup tinggi-tinggi. Rasanya kalau gue pakai pelek ring 15, fitment yang gue suka nggak dapat. Ya, karena pasti jadi lebih pendek lagi ya. Iya, lebih pendek, dibikin lebih. Kan gue pengennya juga pendek nih. Kalau pakai ring 15 terus gue pendekin suspensinya, itu ini banget bro, pegel banget bro, capek bro. Gitu, jaglukan juga tinggi-tinggi kan. Terus lu nyusahin lah pokoknya. Gue udah pernah make, nyusahin. Sebelum itu gue pakai ini juga Workmaster tuh. 78. Belang ya berarti lebarnya. Belang, itu cuman gue pakai 2 minggu doang. Karena gasrut kan belakang kan. Wah, itu parah banget, gasrut banget. Jadinya ya udah gue ganti lagi ke RPF1 gitu. Nah, ya udah akhirnya kan nih gue mau kemana nih ya akhirnya ke racing look lah gitu kan. Kan kalau Workmaster kan lebih ke static gitu kan, stance gitu kan. Ya udah akhirnya gue mainnya sekarang ke racing look. Nah, kalau untuk RPF1 sendiri nih yang ring 16 tuh dulu dapat di kisaran harga berapa sih? Dulu ya, peleknya doang itu sekitar 4,5-an kalau nggak salah gue yang TW. 4,5-an. Oh, belum sama ban juga ya itu ya? Belum sama ban, baru pelek doang. Itu gue beli di teman gue di Depok. Second apa baru itu berarti? Baru. Dan setelah pasang itu tetap ada penyesuaian lagi nggak sih? Kayak mungkin pasang kayak kamera disesuaikan lagi, atau ada spacer lagi, atau udah langsung sebenarnya fitmentnya pas gitu. Gue lupa nih ukurannya. Nanti gue kasih tau bening deh. Gue lupa ukurannya. Pokoknya ring 16 4CP, ET-nya berapa ya? Lupa ET berapa. Nah, gue beli di Depok tuh. Di Pelangi Otoban. Bang Awa.
Nah, gue beli situ. Kalau untuk RPF1 yang gue beli, ini sebenarnya lu nggak ada penyesuaian yang gimana Mas. Jadi PNP aja, plug and play aja. Tapi kalau mobilnya standar, pasti dia tinggi banget. Tinggi. Kalau fitmentnya mau bagus, perlu ada penyesuaian. Apa? Pasti pendekin ininya, suspensinya, supaya lebih manis, supaya nggak limbung juga. Terus kalau lu pendekin, pasti kan ada impactnya nih. Impactnya adalah pasti lu ban lu nyentuh ke fender lu. Penyesuaian lagi. Yang pertama adalah coba dulu lu ngeroll nih, karena kan kalau body itu kan ada gininya nih Mas. Ya kan, jadi lu roll jadi naik gini. Jadi biar nggak terlalu gasruk ke bannya. Kalau masih kurang ini juga, kurang puas juga, lu mau lebih safety lagi, lebih enak, ya udah lu chamber. Berarti ini udah dipakein chamber kit ya gitu. Chamber udah depan doang. Chambernya minus 2. Itu custom atau kayak beli nyari gitu, emang udah ada yang jual? Kalau chamber ini, chamberin sih lu ke bengkel juga bisa sebenarnya. Dia tinggal nambahin baut aja, kalau nggak salah nambahin baut, udah tinggal di chamber, nanti disesuaikan aja fitmentnya seberapa kebutuhannya. Nah, setelah dipasang kayak gitu ya, sebenarnya kalau untuk pas kita kemudian ya, rasanya tuh beda nggak sih? Rasanya so far jauh lebih berat pasti. Udah sih nggak yang beda signifikan banget sebenarnya ya. Maksudnya nggak mengubah apapun gitu ya, tetap nyaman-nyaman aja berarti kan? Kalau chamber enggak, cuma sedikit lebih berat. Kecuali kalau lu ngubahnya kayak suspensi itu beda lagi. Itu kan. Terus suspensi juga banyak kan, lu mau suspensi yang apa nih? Lu mau yang proper bagus atau lu mau yang ini yang apa, kanibalan gitu, beda lagi. Nah, kalau ini pasang coil over atau cuma ngandelin custom pair aja nih? Custom pair gua. Custom pair. Waktu itu gua pakai punya Jazz kalau nggak salah. Custom pair punya Jazz. Jadi, nah, gue pokoknya nih barang ori semua gua ada tuh di rumah. Ban, pair, kan gue pakai body kit juga, ada semuanya di rumah. Gitu. Nah, kalau untuk soal kayak tadi itu dilakuin di bengkel mana tuh? Kalau custom sebenarnya gue ada beberapa bengkel. Kalau untuk ban pelek dan yang lain gue serahkan ke Pelangi Otoban, Bang Awa. Gue biasa di situ tuh. Terus kalau body kit Brio kan ada beberapa, gue pakai Explore Spoon dan slide kit gitu-gitu kan. Itu gue makanya di Jogja Mas. Oh, di Jogja? Iya, namanya Bos Al. Iya. Jogja. Terus kalau masalah interior gini-gini, gue sendiri sih beli online aja. Kayak ini kan nih sarung, gue beli sendiri. Lebih banyak DIY sih. Terus kalau spotlight ada di dekat rumah, langganan juga, gue lupa namanya. Nah, ini mumpung lagi bahas interior, nah kalau soal kayak gauge tambahan kayak gitu, itu berarti beli sendiri, pasang sendiri apa tetap? Kagak. Nah, ini gue di Bintaro gitu. Lupa namanya apa gitu. Gue masangnya di JS Tuning apa mana gitu. JS Tuning kalau nggak salah, JS Tuning di daerah Bintaro. Dia masang, gue belinya online. Nah, karena beli online yang bisa satu doang nih, 3 nih nggak bisa. Oh, ini 3 nggak bisa, ini nggak tengah. bisa. Indikator kayaknya di ininya ada yang rusak nih. Jadi niatnya gue pengen ganti yang Devi yang cuma model baru. Ini lebih bagus. Itu walaupun udah pasang adaptornya kan pasti. Udah tetap pasang nggak bisa. Nggak bisa. Di sininya yang rusak nih, pas dicek. Gitu kan, lumayan kan, maksudnya 3 tuh lumayan kan, sampai 1 juta gitu. Jadi ya udahlah, ntar aja, yang penting udah pasang dulu, tinggal nyolok doang kan sebenarnya. Dan itu nggak bisa diklaim balik gitu ya? Online susah. Karena sih dipasang. Berarti kalau untuk interior sebenarnya masih simpel-simpel aja ya? Selain itu ada lagi nggak sih penambahan? Nggak ada. Gue kalau untuk interior nggak ada. Memang sebenarnya Brio udah enak sebenarnya. Lo mau ngapain lagi? Paling gue kan nggak butuh adanya
yang gimana gue nggak butuh, karena gue ngendarain dengerin musik udah. Ya. Soundnya juga masih bagus. Iya, gitu soundnya kan. kalau menurut gue dibanding LCGC lainnya Iya. paling mantep Brio sih. Iya, betul. Bassnya Soundnya ketara. iya. Kedengeran, bassnya kedengeran. Tinggal lo kan dia ada settingannya, tinggal lo setting Iya. aja. Nah, setting dari head unitnya Iya, aja. setting dari head unitnya. Jadi nggak perlu yang gimana sih. Paling yang paling penting itu kan kalau lo beli Satya ini aja nih cover. Ya. Kenapa? Karena kan dia kan bluedroo dan warnanya krem kan. Iya, Kalau sebelumnya ada masih- noda itu susah banget di Hilangin. hilanginnya, bersihinnya. itu mesti ekstra banget sih, apalagi kalau ntar bisa punya anak kecil Nah, atau itu wah itu bocil-bocil tuh, bocil-bocil Lawan. lucnut tuh. Nah. Kadang-kadang kan makan celemongan, Iya. seret, lap Wah. aja. bajingan gitu-gitu kan. Oke. Nah, kalau untuk sektor mesin nih, kan ini konsepnya racing look, mesinnya itu juga tetap ada yang diubah nggak sih? Apa cuma looknya aja nih yang dimainin? Mesin ada beberapa penyesuaian, kayak busi kita ganti gitu kan, yang iridium. Ya. Terus filter udara juga kita ganti gitu kan, sama gua remap. Oh. Udah sih, so far mesin nggak yang gimana-gimana, masih simple-simple aja. Filter udara juga jadi open filter berarti? Enggak, gua make custom. Bukan custom, gua make yang bisa apa ya? KNN Oh iya, replacement kitnya berarti ya? Iya, jadi kenapa gue pakai itu? Pertama kan itu bisa kita pakai jangka waktu lama. Terus lebih udara lebih bagus juga masuk Iya. ke mesin kan, karena gue udah remap kan. Ah. Jadi butuh pasokan udara yang cukup besar juga. Ya udah itu aja sih. Kalau untuk open filter kayaknya belum dulu. Karena apa? Karena gue masih mikir jangka panjangnya juga nih, takutnya kan kalau open filter itu debunya lebih banyak yang masuk Iya, kan. ha-ha. Ya, takutnya lebih bersih aja. Iya, dan gue pernah lihat orang ngegurah mesin mobil yang open filter itu emang kotorannya kadang pasir gitu, itu masuk Iya. sih. Itu ya risikonya harus lebih rutin bersihin. Iya, lebih aware lah sama Lebih aware, mobil sendiri. gitu. Kayak lo mungkin skala perbandingannya jadi setahun sekali, jadi 6 bulan sekali Ya. lo cek gitu kan. Kayak gitu. Gitu-gitu. Gue lebih kesana aja sih karena gue mageran juga. Iya. Dan dengan itu pun juga udah bisa meningkatkan performa gitu ya pas So far iya. replacement kit. So far iya. oke. Lebih enteng lah. lebih enteng tarikannya. Lebih enteng tarikan. Nah, ini kalau soal remap nih, ini baru-baru apa udah lama juga remap? Remap itu gue dari awal tahun sih. Awal tahun. Oh, tahun. Tadi gue sempet galau. Nah, gue tuh mau remap atau make Dastec. Nah, setelah gue pikir-pikir dan menimbang-nimbang budget dan impact dan lain-lainnya, remap. Wah, Iya. ini kan. Ambilnya remap. Why? Kenapa? Pertama ada beberapa alasan. Yang pertama, gua kan mesinnya masih standar, ya kan. Jadi terus pertama mesin gua masih standar. Iya. Perubahannya nggak signifikan, ya kan. Nggak yang porting polish, nggak yang ini itu segala macem. Jadi menurut gua remap udah cukup. Iya. Gitu. Kecuali kalau mobil lo misalnya ganti mesin jadi mesin jazz gitu kan, atau lo ada porting polish dan lainnya gitu Iya. kan. Terus pil pump bensin diganti, itu kan butuh apa ya, butuh Semburan manipulasi bensin data. yang- Iya, butuh manipulasi data, pakailah si Dastec. Cuman Iya. kalau masih standar-standar aja dan lu masih harian, rasanya menurut gue ya cukup buat remap aja Iya. gitu. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing dan Betul. ya, masing-masing sendiri kan juga ngeriset Mm-mm. dengan caranya sendiri gitu loh, kayak gitu. Dan remap ini berarti ya tetap mempertahankan ya ECU standar, cuma di otak-atik pakai komputer aja kan berarti. Iya, ECU standar kita pasti dapat dari tunernya tuh di email dikasih ke kita. Jadi which is kalau lu mau standarin lagi tinggal masukin input data itu aja. Oh iya. Gitu, nggak ada potong kabel, nggak ada apa, cuman colok di setting sama tunernya. Nanti file yang aslinya disimpan, dikirim ke email kita. Oke. Gitu. Jadi kayak manipulasi data aja sebenarnya. Dan ini kalau untuk soal remap di bengkel mana nih? Gua remap sama Mas Hengki
dari nanti gua kasih tahu Instagramnya, gue lupa, tuner by NHK gitu kan, namanya Mas Hengki. Gue biasa di sana tunernya. Nah, dia tuh tunernya enggak yang open banget, jadi memang iya karena dia personal kali ya, nggak jualan banget, dia kan masih kuliah tuh S2. Jadi yang nggak open banyak banget. Jadi kayak masih yang kenal-kenal aja gitu. Yang kenal-kenal aja. Cuma nggak tahu nih sekarang nih. Ya mungkin kalau kalian mau DM aja, coba aja. Bisa kalau dia lagi waktu kosong. Dan maksudnya hasil remapannya pun enak ya dan nggak bermasalah ya. Nggak bermasalah sama sekali, enak gitu, bagus, mantep lah pokoknya. Kira-kira nih kerasa perbedaannya kayak gimana sih sebelum dan sesudah di remap? Apakah seberasa itu gitu? Sebenarnya kalau lu yang membedakan, pertama pastilah limiter dicabut semua. Baik dari limiter RPM atau limiter dari si kecepatannya sendiri. Terus responsibility-nya itu jauh lebih agresif, jauh lebih respon lah. Jadi lo mau ngegas dikit ya udah ngegas. Sama RPM-nya lebih cepat naiknya. Tapi ini tergantung tunernya. Itu kan. Jadi kalau yang tuner gue pakai memang untuk lebih ke 0 ke 100-nya dia signifikan banget. Itu emang lu yang minta request kayak dibikinnya ini ya dari 0 ke 100 saja, atau emang dia yang udah nentuin gitu? Sebenarnya dia udah punya formulanya sendiri, cuman kalau lo emang pengen gimana bisa request. Dia juga pas tuner tuh kita setting di jalan langsung on the road. Nih lo udah cukup belum, lo cobain dulu gitu. Jadi memang ada adjustmentnya ke si pengendaranya. Jadi mungkin setiap pengendara mungkin punya style masing-masing kali ya. Jadi nggak harus sama dan nggak semua sama kali ya. Tapi kemarin setelah itu sampai di notes juga nggak di dyno? Belum sempet di notes karena ya udah buat apa juga di notes kan. Paling bedanya naiknya 10 HP, 8 HP gitu-gitu yang nggak gimana-gimana. Iya sih, dyno kan mungkin ya untuk mengetahui perbedaannya juga. Iya mungkin. Oh iya mungkin by data kali ya. Cuma kan kalau yang kita rasakan ya udahlah gitu. Mungkin kan orang takutnya masih paling by feeling doang. Iya mungkin. Oke. Nah untuk dari situ muffler udah ganti juga kan nih. Oh iya. Lumayan. Muffler ganti. Nah muffler itu gue semua gue serahin ke Alpino Jakarta yang di Lenteng Agung. Itu gue sana semua dari down flap, front flap, terus muffler, sama tadinya pakai reson, cuma reson udah gue copot. Kalau pipingnya pun juga udah stainless berarti semua? Piping belum. Gue belum ganti full, jadi masih sama. Kenapa? Karena again budget. Kedua ya sama aja sih pipingnya, cuman lu kan bedanya stainless nggak stainless doang. Mungkin ganti berapa milimeternya, cuman menurut gue tuh nggak terlalu signifikan. Again ya menurut gue ya, ini opini gue. Jadi kalau kalian punya opini sendiri, ya silakan. Ya kalau ini untuk down pipe, front pipe berarti ada special requestnya gitu nggak sih, ukurannya, mufflernya gitu-gitu? Kalau down pipe, front pipe sih enggak. Cuman mufflernya ini yang gue ngomong dulu sama owner, sama si Om. Gue manggil si Om, si Mas namanya, si Mas. Jadi memang gue sedikit agak ada request gitu sih Mas. Jadi ya lo bisa request sih, misalnya Mas gue mau bikin kebutuhannya ini, nanti dia bisa menyesuaikan. Berarti Alpino tuh nggak selalu, kita bisanya cuma beli yang udah jadi ya, tetap bisa request. Bisa request. Nah kebetulan yang di sana itu adenya yang di Purbalingga kan, yang Purbalingga tuh kakaknya tuh yang produksi. Nah ini adenya buka di sini, jadi ya udah. Waktu itu sempat hampir 2 minggu sih kalau nggak salah Mas untuk request ininya. Request apa namanya? Request mufflernya. Dan ini kan kalau dilihat sebenarnya mufflernya desain yang lama. Nah ini ordernya emang udah dari kapan sih? Balik lagi gue baru beli mobil tuh 17 berarti ya 17 lah. 17 itu juga langsung ganti knalpot? Iya 17. 17 ganti knalpot. 17 akhir kalau nggak salah. Kalau pas dulu mungkin baru ganti knalpot dong, sebenarnya berasa juga nggak sih bedanya? Berasa pasti. Berasa. Nah, uniknya adalah orang-orang bilang ganti knalpot itu boros. Ganti knalpot ini.
yang gue rasain sih jauh lebih jauh lebih responsif. Ya. Tapi mungkin kaki orang beda-beda ya. Ya sebenarnya knalpot racing tuh beberapa kan juga udah berani ngejamin brand gitu bakal lebih irit karena Oh ya? Karena sebenarnya kalau dilihat ya secara nggak perhitungan tekniknya gitu ya itu dengan kita ngegas sedikit kan lebih airflow-nya lebih lancar. Jadi ya nggak perlu gas dalam-dalam kayak pas mungkin masih pakai knalpot standar gitu. Itu yang jadinya lebih irit. Cuma kan kalau udah knalpot racing ya kali kakinya nggak nakal kan. Iya, kakinya nggak sekolah sampai PAUD doang paling itu cabut. Akhirnya ya kenapa orang bisa bilang boros kalau ganti knalpot racing ya gara-gara itu sebenarnya. Itu yang gue tahu sih. Iya, logika standar aja. Misalnya nih mobil lu tadinya nahan jadi nggak nahan kan harusnya kan lebih irit kan. Nahnya kenapa? Karena banyak banget buat kebutuhan gas emisi di situ yang regulasi dari Euro. Kayak ada gas poolnya lah, katalisnya gedenya segede gaban gitu, dan jadi sehingga udara yang keluar dari mesin itu kan diolah lagi, disaring lagi untuk keluar gas emisi yang sesuai regulasi nih. Nah, memang kalau untuk yang ya custom bisa dibilang ya, yang custom ini airflow-nya jauh nggak ada penghalangnya nih, nggak ada nggak ada peredamnya, nggak ada gas poolnya gitu kan. Jadi memang udaranya lebih plong sehingga mesinnya lebih terasa responsif. Kurang lebih seperti itu sih penjelasan. Cuma lebih merusak lingkungan juga. Iya. Makanya kalau ganti knalpot racing tanamlah pohon. Iya, itu sebagai rasa bersalahnya kayak gitulah harus. Makanya kalau lu tadi kan ke rumah gue lihat kan banyak banget tuh tanaman-tanaman. Itu sebagai tanggung jawab gue untuk alam. Oke. Iya. Nah, kalau untuk eksterior tadi apa aja sih tambahan yang kayak selain kaki kan kayak mungkin ini spoiler belakang juga udah ganti ya kan. Ini pakai model apa nih? Spoon. Cuma yang bukan karbon. Enggak, gua nggak suka karbon karena mobil gua abu-abu jadi nggak kelihatan. Iya. Kalau untuk berarti pasang part karbon gitu memang nggak tertarik ya kayak di kap mesin atau apa gitu? Kayak nggak tertarik gitu ya? Enggak. Pertama kalau menurut gue ya, lo pasang part karbon tuh gunanya buat apa? Kan karbon itu gunanya untuk meringankan. Meringankan gunanya buat ngejar enteng sama kecepatan. Kalau lo nggak turun buat balap yang lebih proper ya, menurut gue buat apa? Ya balik lagi kalau orang beda-beda ya. Kalau buat style ya oke, stylenya bagus dan lain-lain gitu kan. Gitu. Balik lagi perumpamannya untuk apa? Gitu. Kalau dari gue sih banyak faktor. Pertama dari lumayan juga harganya, bisa lo allocate ke hal yang lain. Kedua, mobil gue warnanya abu-abu nih. Kalau abu-abu ketemu abu-abu part karbon, walaupun itu part karbon ya nggak terlalu kelihatan. Iya, kayak menurut gue itu kalau misalnya warnanya putih, silver, itu putih, silver itu kan kelihatan banget tuh. Jadi kalau menurut gue abu-abu, kayaknya nggak terlalu kelihatan deh gitu sih. Mau buat jumawa ke siapa gitu kan harus detail dulu. Terus kalau buat enteng ya gue nggak sedang balapan gitu kan. Gitu. Lebih ke sana sih kalau dibilang bagus karbon. Cuman kalau dari gue ya udahlah nggak terlalu signifikan juga perubahannya gitu. Nah, berarti ini dengan setup yang sekarang ini kan juga mobil dipakai harian ya? Harian. Ke Jogja, Bro. Kemarin gue dari Tangerang ke Jogja, gue pakai juga berempat. Berarti dengan itu ya bisa dipikirkan kayak gini tetap nyaman dan bisa jalan jauh juga ya? Nyaman sih pasti enggak. Kalau bilang bisa. Nyaman kayak modifikasi yang masih inilah proper. Proper. Iya. Nyaman sih masih nyaman. Paling sedikit agak stroke aja, tapi wajar karena kalau lu udah main namanya modifikasi, pasti ada beberapa yang lu korbankan. Contoh misalnya kalau lu main di kaki-kaki, kenyamanan lu jangan berharap lebih. Kalau lu main di knalpot, ketenangan tuh jangan lu berharap. Gitu kan. Iya, ya plus minus lah. Tergantung lu maunya nih, konsep lu mau seperti apa. Kalau memang lu maunya yang adem-adem aja, yaudah lu mungkin main stance aja gitu kan. Kan bisa tuh kalau lu nggak usah ganti tapi lu main fitment bisa menyesuaikan pakai bensin gitu kan. Airsus kan lu
juga lo bisa kan, kalau Iya. tiket jalanan itu kurang bagus lo tinggal tinggiin Ah. gitu kalau lo punya budget. Oh, Ya baik lagi sih ke kalian mau yang mau kayak gimana, aliran kebutuhannya apa, kayak gimana. iya gitu. betul, lebih ke situ. Nah ini kalau project kedepannya nih, kira-kira apa lagi nih yang mau diganti atau diubah? Sebenarnya nggak ada target gimana, gue tuh orangnya beman. Heeh. Jadi ketika gue pengen lakuin aja, cuman berharapnya kedepannya gue pengen lagi suka nih mobil-mobil yang keker gede gitu. Jadi Oh. pengen shifting ke kesana aja, mobil-mobil yang laki lah. Tanpa yang ini dijual. Enggak. Nah, ya. Mobil pertama, Ini mobil pertama. mungkin nih akan gue wariskan ke anak gue kali ya. Wah, iya, Lanjutin iya. project ini kali ya. Yang lagi di kandungan juga. Dari masih di kandungan ini. Iya, calon mobilnya warisan juga. udah ada warisan lo harus ini. Siapa tahu kan ini harganya naik lagi kayak Estilo, kayak Civic, kayak neneknya dia nih Civic Wonder kan. Iya. Siapa tahu. Karena menurut gua pro kontra nih bro. Banyak yang nggak suka sama Brio model yang lama. Kenapa? Iya. Karena pantatnya, belakangnya kan kayak dipotong gitu kan. Iya. Nah, sama halnya kayak Civic Wonder. Iya, kalau dikilas balik sebenarnya ya itu terinspirasi dari Civic Wonder. Iya. Wonder sama Estilo aja kan sama tuh Iya. mungkin ya. Aku malah kurang suka sama Brio yang baru sih. Kalau gua kurang Iya. suka. Malah emang rapian yang ini gitu buat di otak-atik. Iya. Bikin clean gitu. Iya. Ya pokoknya terserah kalian sih. Ah. Sama ini kan ini karena konsep gua clean, racing look sama clean. Jadi emblem-emblem yang kayak Satya, yang gitu-gitu udah gue hilangin. Jadi ya udah kosongan aja mobilnya. Oh. Tapi kalau grill tuh kalau nggak salah kan ada chrome-nya ya? Oh, gua spotlight hitam. Spotlight hitam. Iya, gua nggak suka yang ada chrome-chrome-nya. Nanti mungkin ada videonya. Nanti kalian lihat deh, itu mobil gua tuh mini banget ada aksen chrome-nya. Ya. So guys, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya soal modifannya lebih detail, ya mungkin nanya alamat bengkel atau spek-speknya gitu lebih detail, bisa langsung DM aja ya, boleh ya? Boleh. Tariknya gue cantumin di sini. Thank you banget Mas sudah mau dibantu. Sama-sama Mas bikin Bening. video. Semoga lancar terus proyeknya dan Amin. besok anaknya juga lancar lahirannya ya. Amin. Lahiran Masih 5 bulan Mas, masih 4 bulan lagi. Lama. Oke, semoga lancar-lancar terus dah. Ya. Ya. Thank you semua. Thank you Mas Thank you Bening. buat yang udah nonton. So, itu aja guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.